qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis ini jemaah yang akan kita coba renungkan dan kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini jemaah yang dirahmati Allah adalah kaidah dalam seseorang beragama. Hadis ini merupakan solusi bagi mereka yang bingung dalam mencari kebenaran. Hadis ini adalah pondasi bagi seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis ini merupakan barometer yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan selain mereka. Jadi jemaah, hadis ini adalah kaidah, solusi, pondasi dan barometer bagi seorang muslim. Kaidah dalam dia beragama, solusi bagi mereka yang bingung dalam mencari kebenaran, pondasi dalam mereka memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dan barometer yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan selain mereka. Nabi SAW bersabda, khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Cukuplah ketika kita sebut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis ini derajatnya sahih. Karena para ulama sepakat tidak ada kitab yang lebih sahih di atas muka bumi ini setelah Al-Quranul Karim kecuali Sahih Al-Bukhari. Jadi kedudukan hadis ini penting karena hadis ini termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa kami mulai dengan hal ini? Karena nanti akan Anda temukan beberapa orang yang mencoba membuat syubhat atau menanamkan keraguan-raguan tentang keabsahan hadis ini. Tujuannya bukan hadisnya, namun tujuannya untuk menghilangkan makna dari hadis ini. Adapun poin yang kedua, Nabi SAW, khairu ummati qarni, beliau bersabda, sebaik-baik umatku adalah qarni. Apa arti qarni? Qarn dalam bahasa Arab artinya sekelompok orang yang hidup di zaman yang sama. Itu makna qarn. Kalau bahasa kita, satu generasi. Dan para ulama sepakat generasi yang dimaksud dalam hadis ini adalah generasi sahabat. Jadi kata Nabi, sebaik-baik umatku adalah generasi sahabat, generasi yang beliau hidup di masa tersebut. Maka yang dimaksud generasi terbaik dalam hadis ini adalah para sahabat. Baik dalam hal apa jemaah? Terbaik dalam hal apa? Para sahabat generasi yang terbaik dalam hal akidah, terbaik dalam masalah ibadah, generasi terbaik dalam hal muamalah, generasi terbaik dalam hal akhlak. Dalam semua hal, generasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah,
mereka adalah generasi terbaik. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa sampai derajat tersebut, mendapat predikat generasi terbaik? Maka jawabannya, mereka dikatakan generasi terbaik karena mereka pertama hidup bersama Nabi SAW, dan itu merupakan sebuah kemuliaan. Mereka dikatakan generasi terbaik karena mereka langsung mengambil ilmu mereka dari Nabi SAW. Mereka dikatakan generasi terbaik karena mereka lah generasi yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka dikatakan generasi terbaik karena berkat jasa mereka lah sampai hari ini kita dapat merasakan besarnya nikmat tauhid dan as-sunnah. Jadi itu beberapa alasan kenapa generasi sahabat dikatakan generasi terbaik. Lalu kata Nabi, "Tsumma alladhina yalunahum." Generasi terbaik setelah generasi sahabat adalah generasi setelah mereka. Para ulama menyebutkan generasi inilah generasi para tabi'in. Kenapa mereka dikatakan terbaik? Karena mereka mengambil ilmu langsung dari generasi terbaik, yaitu para sahabat. Kemudian kata Nabi, yang terbaik setelahnya adalah yang setelah tabi'in, yaitu tabi'u at-tabi'in. Jadi itu 3 generasi jemaah. Generasi terbaik pada umat Muhammad yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'u at-tabi'in. 3 generasi ini lebih dikenal dengan istilah generasi salafus salih. Kalau anda pernah mendengar istilah salafus salih, generasi inilah yang dimaksud. Generasi sahabat, at-tabi'in, dan tabi'u at-tabi'in. Muncul pertanyaan jemaah, berarti Ustaz, selain dari generasi 3 tersebut, berarti semuanya buruk? Berarti kita generasi yang buruk jemaah? Nabi katakan generasi yang terbaik adalah 3 tadi. Berarti apakah menunjukkan generasi setelah 3 generasi tersebut adalah generasi yang buruk? Apakah ini merupakan celaan bagi generasi-generasi setelahnya? Maka jawabannya jemaah perlu diperhatikan. Hadis ini bukan dalam rangka mencela generasi setelahnya, namun hadis ini merupakan peringatan bagi generasi-generasi setelahnya. Jadi kami ulangi, hadis ini yang Nabi katakan generasi terbaik adalah 3 yang pertama, bukan berarti celaan bagi generasi yang datang setelahnya, namun merupakan peringatan. Peringatan dalam hal apa? Karena jemaah, semakin jauh suatu generasi dari Nabi SAW, maka semakin banyak fitnah dan penyimpangan yang terjadi pada generasi tersebut. Dan ini terbukti jemaah. Dan wallahu a'lam, hadis ini kalau bisa kami simpulkan merupakan salah satu di antara tanda kenabian Nabi SAW. Ada perkataan menarik yang kami temukan yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dengarkan jemaah apa beliau katakan, dan terbukti. Kata beliau, "Wa fi hadzal waqt dhaharatil bid'ah dhuhuran fashiyah." Kata beliau, setelah 3 generasi tadi muncullah penyimpangan-penyimpangan, bidah-bidah yang luar biasa. Jadi penyimpangan dalam agama muncul setelah 3 generasi tersebut, kata Ibnu Hajar. Wa atlaqatil mu'tazilatu alsinatuha. Setelah 3 generasi tersebut, barulah orang-orang Mu'tazilah berani mengungkapkan
akidah mereka. Wa rafa'atil falasifatu ru'usaha. Setelah generasi tersebut, barulah orang-orang ahlu filsafat berani mengangkat kepala mereka. Wamtuhina ahlul ilmi liyaqulu bi khalqil Qur'an. Setelah generasi 3 tersebut, muncullah fitnah yang disebut dengan fitnah khalqul Qur'an, mengatakan Al-Qur'an makhluk, sehingga banyak para ulama disiksa. Wa taghayyaratil ahwalu taghayyuran syadida. Setelah 3 generasi terbaik tadi, muncullah penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Lalu dengarkan jemaah kata Ibnu Hajar, walam yazalil amr fi naqsin ila al-an. Dan agama akan terus berkurang, menurun, dipenuhi dengan syubhat sampai sekarang. Ini yang berbicara sampai sekarang siapa? Ibnu Hajar. Beliau hidup tahun berapa jemaah? Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau hidup abad keberapa? Beliau wafat sekitar tahun 800 Hijriah, 825 Hijriah. Berarti beliau hidup di abad ke-8. Dan beliau katakan, walam yazal al-amr fi naqsin ila al-an. Dan syubhat, penyimpangan dalam agama terus bertambah sampai sekarang, yaitu di zaman beliau. Nah, sekarang kita hidup di zaman abad keberapa jemaah? Abad tadi 14. Maka seandainya di abad ke-8 kata Ibnu Hajar penyimpangan begitu banyak, maka coba anda bayangkan betapa banyaknya penyimpangan dalam agama yang terjadi di zaman sekarang. Jadi hadis ini sekali lagi kami akan merupakan peringatan yang Nabi berikan kepada kita, bahwasanya semakin jauh generasi dari Nabi SAW, maka semakin banyak pula penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Namun jangan bersedih jemaah. Hadis ini selain dia peringatan, juga merupakan solusi. Ketika kita tahu semakin jauh seseorang dari zaman kenabian, maka solusinya adalah isyarat agar kita, tadi kita katakan di awal, ini merupakan kaidah dalam beragama, agar seorang tidak terpedaya dengan syubhat-syubhat dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi zaman sekarang. Maka hendaknya mereka kaidah dalam beragama mengikuti 3 generasi terbaik yang dijamin oleh Nabi SAW. Maka hadis ini jemaah merupakan prinsip, ya, prinsip bagi siapa? Bagi Ahlus Sunnah dalam beragama. Mereka dalam beragama berpedoman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup sampai situ? Tidak jemaah. Perhatikan jemaah. Tadi kami katakan di mukaddimah, hadis ini merupakan barometer yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan selain mereka, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman 3 generasi yang Nabi sebutkan generasi terbaik. Itu kaidah jemaah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman generasi tersebut? Jawabannya jemaah, yang pertama karena Nabi telah memuji mereka, Allah juga memuji mereka dalam Al-Quran. Yang kedua, karena Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan di tengah-tengah mereka. Jadi Al-Quran dan Sunnah diturunkan di tengah para sahabat, sehingga mereka tahu apa makna ayat ini, kapan diletakkan ayat ini, apa maksud dari hadis ini, apa maksud dari hadis ini. Pertanyaan berikutnya, konsekuensinya apa ketika seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak berdasarkan pemahaman generasi tersebut? Apa yang akan terjadi jemaah? Yang pertama akan terjadi, agama ini akan bersifat relatif,
Seseorang akan memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti selera mereka masing-masing, sehingga standar kebenaran dalam agama hilang. Efeknya kebenaran jadi kabur. Tidak terlihat mana lagi yang benar, mana yang salah. Efek yang lebih parah jemaah, ketika seorang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak berdasarkan pemahaman generasi tersebut, sebuah penyimpangan akan dianggap sebuah ijtihad. Dan ini terjadi jemaah. Mau contoh jemaah? Perlu bukti? Ketika Al-Quran dan As-Sunnah tidak dipahami sesuai dengan generasi tersebut, akan terjadi penyimpangan. Kami berikan contoh real dalam momen yang tidak begitu jauh. Beberapa hari belakang ada yang mengirim sebuah video seorang dai terkenal, katanya ahlu tafsir. Seorang profesor. Dalam video tersebut beliau katakan, Allah membolehkan seseorang mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani karena ada dalil dalam Al-Quran. Dan beliau membawa dalil surat Maryam ayat ke-33 yang berbunyi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dalam surat Maryam ayat 33, Isa berkata, dan keselamatan atas diriku di hari kelahiranku dan di hari kematianku dan di hari ketika aku dibangkitkan. Beliau mengatakan ini dalil bahwasanya dibolehkan seorang muslim mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Nasrani. Baik, kita akan coba tanggapi syubhat ini. Tentunya karena yang melontarkan hal ini adalah seorang profesor, maka kita akan coba tanggapi secara ilmiah. Kalau kita ingin menanggapinya dengan hadis yang kita bahas malam hari ini, maka kita katakan, ya, Nabi SAW bersabda, generasi terbaik umatku adalah generasiku, dan mereka adalah generasi yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada satupun dari mereka, dari generasi tersebut, yang memahami ayat tersebut seperti apa yang Anda pahami. Padahal kita tahu Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, beliau berkata, kami tidaklah mempelajari 10 ayat dari Al-Quran. 10 ayat cuma. Setiap kali kami mempelajari 10 ayat, kami tidak tambah ayat berikutnya sampai kami mempelajari cara bacanya, maknanya, dan mengamalkannya, sehingga kami mempelajari ilmunya dan mengamalkannya. Dan tidak ada satupun dari generasi terbaik umat ini yang menafsirkan ayat dalam surat Maryam sebagaimana yang Anda tafsirkan. Maka kemungkinannya dua cuma. Kemungkinan dua. Generasi tersebut tidak paham dan Anda lebih paham, atau kemungkinan yang kedua, generasi tersebut paling paham dan Anda menafsirkan sesuai hawa nafsu. Tentunya kemungkinan yang pertama tidak mungkin. Pasti yang benarlah kemungkinan yang kedua. Mereka lebih paham dengan makna ayat tersebut dan mereka tidak memahami ayat tersebut sebagaimana yang Anda pahami. Itu tanggapan yang pertama. Tanggapan yang kedua,
Dan ini bukan hanya beliau, kebanyakan dai-dai yang terpapar virus liberalisme, cara mereka sama. Mereka tidak jujur dalam menyampaikan dalil. Mereka hanya memotong satu potongan dalil dan meninggalkan dalil yang lainnya. Padahal seandainya mereka jujur dan mereka mau naik saja beberapa ayat ke atas, tadi ayat tersebut Maryam ayat 33, seandainya mereka mau baca 3 ayat sebelumnya, akan terungkap hakikat sebenarnya. Apa ayat sebelumnya? Isa ibnu Maryam mengatakan, qala inni abdullah. Isa ibnu Maryam berkata, aku adalah hamba Allah. Seandainya ayat ucapan selamat tersebut seperti yang Anda yakini, maka bertentangan dengan apa yang orang Nasrani yakini. Taruhlah ayat tersebut seperti yang mereka tafsirkan, merupakan boleh ucapin selamat Natal. Namun dalam surah Maryam, ucapan selamat tersebut bukan karena menganggap Isa sebagai anak Tuhan, namun sebagai hamba Allah. Ini menunjukkan Anda tidak jujur dalam menyampaikan dalil tersebut. Anda hanya menyampaikan potongan ayat yang seolah-olah sesuai dengan yang Anda yakini, lalu meninggalkan ayat-ayat yang jelas. Dan target mereka adalah masyarakat awam pada umumnya, sehingga terkelabui dengan hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah Allah memiliki para tentara yang akan terus menjaga Al-Quran dan Sunnah, akan mengungkap semua kebatilan-kebatilan dan syubhat-syubhat yang akan dilontarkan. Itu tanggapan yang kedua. Tanggapan yang ketiga jemaah terhadap syubhat tadi, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran siapa yang turunkan jemaah? Al-Quran siapa yang menurunkannya? Allah Jalla fi'ula. Dan Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan Allah yang menurunkan, maka akan banyak terjadi penyimpangan, bentrok satu sama lain. Saya ingin bertanya jemaah, biasanya setiap malam Jumat atau hari Jumat jemaah baca surat apa? Apa? Biasanya kalau ada yang malam Jumat, ada yang hari Jumat, biasanya baca surat apa? Surah Kahfi, ya? Baik. Saya ingin bertanya, ayat keempat dari surah Al-Kahfi apa? Ayat keempat dari surah Al-Kahfi apa? Ayat keempat. Ayat keempat dalam surah Al-Kahfi. Ya. Allah berfirman, Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ayat yang keempat, wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran Allah turunkan wa yunzira sebagai peringatan bagi mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Kembali ke kaidah awal tadi, Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Dalam ayat surah Al-Kahfi dan banyak ayat yang lainnya, Allah katakan Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan, inzar. Dalam bahasa Arab, inzar adalah peringatan yang dibarengi dengan ancaman. Jadi Al-Quran merupakan pemberi peringatan bagi mereka yang mengatakan Allah memiliki anak. Sedangkan surat Maryam ayat 33, seandainya benar tafsirannya adalah dalil membolehkan mengucapkan selamat Natal, maka terjadi pertentangan jemaah. Dapat dipahami maksudnya jemaah? Seandainya tafsiran yang ditafsirkan dalam surah Maryam ayat 33
merupakan dalil membolehkan mengucapkan selamat Natal, maka akan bertentangan dengan surah Al-Kahfi ayat yang keempat. Dan ini mustahil terjadi dalam Al-Quran. Maka kemungkinannya hanya satu, ya, Anda menafsirkannya sesuai dengan hawa nafsu. Itu contoh sederhana jemaah, ketika seseorang menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berdasarkan pemahaman generasi terbaik yang telah Nabi jamin, penyimpangan akan dianggap sebuah kebenaran dan dihitung sebagai ijtihad. Maka korbannya siapa? Kaum muslimin. Sebagian yang lain ketika menafsirkan hadis Nabi SAW misalnya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang bertasyabbuh dengan suatu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Muncul penafsiran nyeleneh, terutama untuk malam hari ini ya, yang kata mereka merayakan tahun baru. Kita tidak apa-apa bertasyabbuh merayakan tahun baru selama niat kita tidak berniat bertasyabbuh, begitu katanya. Ya. Tentunya ini memahami dalil tidak sesuai pemahaman sebenarnya. Karena kaidah jemaah, dalam hal tasyabbuh tidak disyaratkan adanya niat. Seorang tetap dikatakan dia bertasyabbuh ketika dia melakukan hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh orang kafir, walaupun dia tidak berniat untuk hal tersebut. Itu kaidah. Dan itulah yang terjadi jemaah ketika agama ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dipahami sebagaimana dipahami oleh generasi terbaik umat ini ya. Maka tadi kita katakan itulah prinsip beragama Ahlus Sunnah. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun memahaminya sebagaimana dipahami oleh generasi terbaik umat ini, khususnya para sahabat. Faedah berikutnya jemaah dari hadis ini, sahabat merupakan barometer, tolak ukur yang membedakan golongan yang selamat di akhir zaman dan golongan yang tidak selamat. Kami yakin jemaah pasti familiar dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, sungguhnya Bani Israel itu terpecah belah menjadi 72 ya. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 ya. Kata Nabi, semuanya akan singgah dulu di neraka kecuali satu ya. Dan semua orang sekarang jemaah mengklaim bahwasanya dia termasuk yang satu ini ya. Semua orang. Namun apakah cukup klaim tadi? Tidak. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi telah memberikan kriteria mereka. Apa Nabi katakan? Ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok ini yang selamat, kata Nabi, adalah mereka yang sama sebagaimana diriku dan sahabatku ya. Jadi bagi kita yang mengklaim, itu jawabannya. Klaim tidak berlaku. Buktinya terlihat dari pengamalan. Kata Nabi, barometernya adalah mereka yang seperti aku saat ini dan sahabatku. Maka itulah yang kata Nabi, firqah najiyah, kelompok yang satu yang selamat. Maka coba lihat jemaah, apakah kita termasuk kelompok tersebut yang dijanjikan Nabi SAW? Maka cara mengukurnya gampang. Apakah yang kita amalkan sebagaimana diamalkan Nabi dan sahabatnya atau tidak ya. Jadi hadis ini menunjukkan barometer keberuntungan seorang di akhir zaman adalah apabila berpegang teguh sebagaimana yang diamalkan oleh generasi terbaik
umat ini, khususnya para sahabatnya. Faedah yang terakhir jemaah pada malam hari ini, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, so sahabat jemaah, siapa itu sahabat? Berapa jumlah mereka? Sahabat adalah mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Itu definisi sahabat. Mereka yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Ada yang tahu jumlah mereka coba? Padindro sahabat. Kalau di kelompok sebelah, bagi mereka sahabat itu tidak lebih dari 10 jemaah. Yang lain murtad semua katanya. Jumlah sahabat banyak. Di antara yang berani mengklaim jumlah sahabat adalah Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim. Beliau katakan jumlah sahabat Nabi yang Nabi wafat meninggalkan mereka itu 114.000 sahabi. Ini dikatakan oleh Abu Zur'ah, gurunya Imam Muslim. Namun sebagian yang lain tidak membatasi dengan jumlah tertentu, namun jumlah sahabat banyak. Ketika kita tahu bahwasanya sahabatlah generasi terbaik jemaah, maka mencintai mereka adalah bukti keimanan. Jadi wajib bagi seorang muslim mencintai sahabat, dan membenci mereka adalah tanda kemunafikan. Kata Nabi SAW, tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai sahabat, Allah akan cinta kepadanya, dan orang yang membenci sahabat, Allah akan benci kepadanya. Maka jemaah, kalau anda dapati ada orang yang merendahkan sahabat, mereka menghina Abu Bakar, mencaci Umar bin Khattab, melecehkan Uthman bin Affan, menuduh Aisyah, membuat kebohongan terhadap Abu Hurairah, maka segera cuci tangan anda dari mereka. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, idza ra'aita ahadan, apabila engkau melihat seseorang, yadhkuru ashab Rasulullah bisu, apabila anda temukan atau melihat seseorang yang menyebut sahabat Nabi dengan keburukan, fattahimhu alal Islam, tuduh keislamannya. Di antara cara ciri orang yang Islam yang bermasalah, ketika mereka merendahkan derajat sahabat. Imam Malik punya perkataan yang lebih menakjubkan. Kenapa sebagian orang mencela sahabat Nabi? Apa tujuan mereka mencela sahabat Nabi? Tujuan mereka padahal satu cuma, mereka ingin mencela Nabi SAW, namun mereka tidak bisa. Kata Imam Malik, tujuan sebenarnya mereka mencela sahabat Nabi, merendahkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan menuduh Ummul Mukminin Aisyah, tujuan mereka bukan sahabat sebenarnya. Mereka berusaha ingin mencela Nabi SAW, namun mereka tidak bisa. Namun mereka bisa lakukanlah mencela sahabat Nabi, sampai orang akan berkata, seandainya Muhammad ini orang baik, pasti sahabatnya juga orang baik. Itu kata Imam Malik. Bahkan Abu Zur'ah Ar-Razi, gurunya Imam Muslim, mengatakan, seandainya ada orang yang mencela sahabat Nabi, ketahuilah dia merupakan zindiq. Apa tujuan mereka? Kata beliau,
Karena Al-Quran bagi kita adalah hak, sunnah bagi kita adalah hak, dan yang menyampaikan Al-Quran dan sunnah kepada kita adalah para sahabat. Sehingga mereka yang mencela para sahabat dengan tujuan agar Al-Quran dan sunnah pun menjadi tercela. Dan sangat disayangkan jemaah, kelompok yang mencela sahabat Nabi di negara kita eksis, bahkan bertetangga dengan kita saat ini, dan tidak ada yang menasihatinya. Tentu hal ini PR bagi kita semua untuk punya ghirah, rasa cemburu terhadap agama kita ketika kita melihat ada mereka yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua disebabkan karena minimnya pengenalan dan penanaman rasa cinta di generasi muda kita tentang sahabat. Padahal para salafus saleh mereka berkata, kami mengajari anak-anak kami mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami mengajari mereka ayat-ayat Al-Quran. Generasi terdahulu mereka mengajarkan generasi muda mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Qur'anu Al-Karim, agar muncul rasa cinta kepada para sahabat dan kita mengikuti jejak mereka. Jadi jemaah, dari hadis ini, hadis khairul ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian setelahnya, mengajarkan kepada kita kaidah dalam beragama. Solusi bagi kita yang saat ini bingung, mana sih yang benar? Semuanya bilang ini, bilang ini. Solusinya adalah melihat bagaimana generasi tersebut. Hadis ini juga merupakan fondasi untuk kita dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah, dan juga barometer yang membedakan Ahlus Sunnah dan selainnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.